Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Dwi Kurniawati, NPM 21010200022 dari kelas akuntansi 21B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi motivasi dan penerapannya, yaitu saya akan memaparkan artikel yang berjudul Menciptakan Keamanan Psikologis. Saya mengambil artikel ini dari money.kompas.com. Banyak organisasi yang mengadakan pelatihan peningkatan motivasi merasa individu-individu dalam naungannya itu kurang greget serta tidak memiliki motivasi dan agresivitas untuk maju. Sementara dalam kolom-kolom curhat karyawan, banyak dari mereka mengeluhkan kondisi organisasinya yang dirasa sangat kental praktik-praktik subjektivitas. Bila seseorang melakukan kesalahan, itu akan menempel untuk waktu yang sangat lama. Bahkan hal itu bisa menjadi label yang akan mengikuti kemanapun ia pergi, walaupun kesalahan tersebut tidak disebut-sebut lagi. Individu tersebut dapat merasakan bahwa ia tidak disukai oleh pimpinan dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu menciptakan keamanan psikologis. Jadi dari kejadian yang sebelumnya, maka para karyawan itu cenderung akan berpikir dua kali sebelum bertindak, sebelum melakukan ataupun menciptakan suatu inovasi seperti itu. Akibatnya hampir semua orang berusaha mengerjakan pekerjaan rutinannya saja dan juga menghindari konflik sebisanya serta tidak berbeda pendapat dengan orang lain karena itu bisa mengakibatkan suatu perbedaan ya di dalam organisasi tersebut dan bisa psikologisnya itu bisa terganggu dengan hal tersebut. Misal dia merasa dikucilkan, merasa bahwa pendapatnya itu tidak pernah disetujui, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, dengan kondisi pekerja yang seperti itu, bagaimana mungkin design thinking yang progresif dapat tumbuh? Kemudian bagaimana individu yang merasa berada dalam lingkungan yang tidak aman secara psikologis atau psychologically safe atau dalam keadaan was-was seperti itu dapat memiliki motivasi untuk berinovasi. Jadi itu akan sangat mempengaruhi mereka dalam bekerja, mereka dalam bersosialisasi dengan rekannya dalam bekerja, dan juga itu juga sangat mempengaruhi pekerjaannya juga jika psikologisnya itu tidak aman. Jadi dalam suatu organisasi itu juga harus menanamkan keamanan psikologis bagi karyawan-karyawannya sehingga pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan juga bisa secara cepat, inovatif, kemudian karyawannya juga cepat dalam bertindak dan bisa berinovasi dalam seiring berjalannya organisasi tersebut, bisa mengikuti zaman, mengikuti tren. Jadi produk ataupun barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut juga bisa upgrade atau berkembang. Jadi psikologis dalam organisasi itu sangat diperlukan. Kemudian berdasarkan penelitian-penelitian. Yang pertama yaitu hasil penelitian Gallup pada 2017 menunjukkan bahwa 3 dari 10 karyawan merasa bahwa ide mereka seringkali diabaikan manajemen. Mungkin itu bisa disebabkan karena yaitu tadi merasa bahwa pendapatnya itu tidak dipakai ataupun mereka sering diabaikan, itu karena dalam setiap organisasi itu kurang adanya pengawasan, kemudian tidak adanya rasa saling erat dalam
atau saling berhubungan antar pendapat dalam karyawan tersebut. Jadi mungkin dari beberapa karyawan bisa berpikir bahwa mereka itu diabaikan oleh rekannya maupun oleh manajer-manajernya. Kemudian yang kedua yaitu apalagi pada masa pandemi sekarang ini ya teman-teman, dengan lokasi kerja yang terpisah-pisah, kemudian ide-ide yang hanya datang dari rumah rasanya semakin jauh untuk dapat didengar apalagi digarap oleh manajemen. Kemudian survei terbaru mengatakan bahwa 50% dari pemimpin perempuan merasa mereka sulit untuk berbicara dalam rapat-rapat virtual, sementara 1 dari 5 orang merasa sering tidak didengarkan. Jadi, budaya saling menghormati pendapat itu harus ditingkatkan dalam sebuah organisasi. Karena apa? Karena tidak hanya, tidak hanya dalam pendapat manajer saja yang harus dilakukan, tetapi manajer itu juga harus mengetahui apa pendapat-pendapat para pekerjanya, para karyawannya itu seperti apa. Mungkin dari pendapat-pendapat ataupun ide-ide dari para karyawannya itu bisa mendongkrak atau mengembangkan produk-produk yang nantinya ingin dikembangkan lagi. Kemudian yang terakhir yaitu apa dampak dari defisit rasa aman ini. Beberapa riset menemukan bahwa organisasi yang menganut diversity of thoughts yang terdiri atas individu-individu dengan pengalaman yang berbeda-beda sebenarnya akan lebih cepat menemukan masalah dan dapat mengusahakan solusi-solusi kreatif. Hal itu terjadi tentunya bila semua orang merasa cukup nyaman untuk mengemukakan pendapat pendapat berbeda mereka itu ke hadapan publik. A lack of psychological safety at work has real business repercussions. Kemudian yaitu pentingnya keamanan psikologis. Jadi rasa aman individu dalam perusahaan memang hampir tidak pernah didiskusikan secara terbuka. Sebab hal ini ada di alam bawah sadar pemikiran individu atau bentuk keyakinan bahwa ia tidak akan dihukum atau dibully bila mengemukakan ide, pernyataan, ataupun kesalahan tertentu. Yang terakhir yaitu keamanan psikologis di lingkungan kerja. Jadi ini adalah beberapa cara untuk meningkatkan keamanan psikologis di lingkungan kerja. Yang pertama yaitu manajer harus bisa mensosialisasikan rasa aman ini atau rasa aman psikologis dalam lingkungan kerja tersebut. Jadi seorang atasan perlu mempromosikan tujuan perusahaan untuk menjadi organisasi yang lebih inovatif dan juga terbuka terhadap beragam ide baru. Jadi ide-ide atau masukan-masukan ataupun pendapat itu juga harus didengar, tidak hanya didengar tetapi juga harus dipertimbangkan juga, tidak hanya didengar saja, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kembangkan budaya positif dalam menghadapi kegagalan. Buatlah perusahaan bagaikan laboratorium yang mempelajari kesalahan secara mendalam dan juga berfokus pada upaya untuk mencari tindak perbaikan. Jadi, jika suatu organisasi itu mengalami kegagalan, misal ada suatu masalah, maka itu harus didiskusikan, kemudian ditindaklanjuti apa yang menjadi sumber masalah atau akar masalah dari kegagalan tersebut itu apa, dan juga itu harus sampai mendapatkan solusi. Jadi nantinya kesalahan-kesalahan tersebut bisa tidak terulang di masa depan. Jadi bisa sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya bagi perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kembangkan persepsi positif dan produktif terhadap konflik. Jadi dorong tim untuk terbuka membicarakan proyek yang macet dan bimbing diskusi dengan penuh respek. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.